Selamat Paskah untuk kita semua, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari Minggu Paskah yang kedua ini, kita disapa Tuhan dengan bacaan-bacaan yang menyentuh kehidupan kita sebagai umat beriman. Sebab dari bacaan pertama, kita diberikan teladan hidup sehati sejiwa yang didasarkan pada iman akan Yesus Kristus yang bangkit. Begitu juga dengan bacaan kedua, di mana kita hanya terbukti sungguh-sungguh mengasihi Allah bila kita melaksanakan perintah-Nya. Dan pada bacaan Injil, Tuhan menunjukkan dasar utama hidup itu, yaitu Kristus yang menanggung dosa dan kesalahan kita di kayu salib, bangkit dan menang atas maut, dan menyerukan dan memancarkan kasih kerahiman Allah yang tidak terbatas kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Yesus di tengah-tengah para murid adalah sebuah warta sukacita yang membawa terang dalam malam gelap yang dialami oleh para murid. Situasi malam hari menunjukkan bagaimana para murid diliputi ketakutan atas peristiwa salib yang baru saja mereka saksikan. Ketakutan para murid itu dilukiskan juga dengan pintu yang masih dalam keadaan terkunci. Bahkan pada saat kehadiran Yesus yang kedua, para murid masih tetap mengunci pintu-pintu rumah mereka. Dan pada saat itulah Thomas akhirnya percaya, karena kehadiran Yesus yang sungguh-sungguh nyata terhadap mereka pada saat itu. Saudara-saudari yang terkasih, kisah Injil hari ini mengandung makna yang dalam atas kasih Allah yang Maha Rahim. Kepada kita ditunjukkan bukti kurban cinta Yesus dan buah kebangkitannya yang membawa damai sejahtera dan kehidupan. Kehadiran Yesus ini menunjukkan bahwa Dialah Yesus, Dialah Mesias, Dialah anak Allah yang bangkit dan hidup dan tetap hadir di tengah-tengah mereka. Luka-lukanya menunjukkan kepada kita bagaimana kerahiman Allah maha luas, sehingga menunjukkan kepada kita pintu kerahiman yang membawa kita kepada keselamatan. Saudara-saudari terkasih, salam Yesus kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Membuka mata para murid untuk melihat buah kebangkitan Kristus, bukan tinggal di dalam kegelapan malam yang penuh dengan ketakutan. Bahkan Thomas, yang awalnya masih ragu, akhirnya mampu menunjukkan kata-kata kepercayaan yang penuh dan secara total, yaitu, "Ya Tuhanku dan Allahku." Menunjukkan bagaimana ia secara manusia menunjukkan kerendahannya yang paling dalam dan menyerahkan dirinya pada penyelenggaraan Tuhan. Kehadiran Yesus Kristus ini merupakan sebuah warta sukacita, warta keselamatan yang menunjukkan kerahiman Allah kepada kita. Maka pada saat ini juga kita memperingati pekan atau minggu kerahiman Allah yang ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus II. Saudara-saudari yang terkasih, setelah warta kebangkitan itu, apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Apa yang menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat beriman? Kata-kata Yesus bukan semata-mata untuk Thomas, melainkan untuk seluruh murid yang pada saat itu juga masih tetap tinggal dalam situasi ketakutan. Meskipun situasi ketakutannya sudah berkurang, tapi mereka masih belum berani untuk keluar dari rumah itu. Bahkan ditunjukkan bahwa pintu-pintu masih dalam keadaan terkunci. Karena mereka yang telah melihat saja masih tetap bisa tinggal dalam ketakutan, maka kita yang tidak melihat secara langsung tetapi percaya, kita akan sungguh berbahagia. Inilah buah dari sabda Yesus yang mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita diberikan kekuatan untuk berbahagia dan hidup di dalam Tuhan, meskipun kita tidak bisa melihatnya secara nyata di hadapan kita, tetapi kita dalam iman kita mengalami hidup yang berada di dalam naungan kasih Tuhan. Hidup di dalam Kristus yang bangkit ini menjadi dasar kehidupan umat beriman, sebagaimana dilukiskan dalam Kisah Para Rasul
bahwa murid hidup sehati dan sejiwa, saling melengkapi dan membantu satu sama lain, bersatu dalam penggembalaan para rasul. Hidup itu diperoleh karena kasih Allah yang kita terima, kasih Allah yang tidak terbatas. Sebab kita percaya dan beriman, sehingga kita juga mampu hidup di dalam Allah, mengasihi Dia yang telah menebus kita, juga menunjukkan bagaimana kita seharusnya mampu mengasihi juga mereka yang lahir dari kasih itu juga, sesama kita di sekitar kita. Kadang bisa saja kita bersikap kurang percaya dengan tidak melaksanakan perintah-perintah Tuhan, atau situasi keraguan-raguan kita ada di dalam sikap kita yang masih mengunci pintu-pintu hati kita, masih tidak mau keluar dari kegelapan kebencian yang kita alami, kegelapan rasa sakit hati yang kita alami kepada orang lain, dalam keluarga kita, dalam persahabatan kita, dan dalam persaudaraan kita sebagai umat beriman di dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah bangkit membawa sukacita dan damai. Cintanya seharusnya memampukan kita untuk membuka pintu-pintu hati kita yang masih terkunci, untuk memberikan kasih kepada sesama, sebagaimana kita juga mengalami kasih dari Allah yang Maha Rahim. Disinilah kita membuktikan diri kita sebagai orang Kristen dengan hidup dalam nama Kristus yang bangkit, yang mengangkat kita menjadi manusia-manusia baru, dan sehingga kita dapat merasakan buah kebangkitan Kristus, buah Paskah yang kita rayakan pada saat ini. Mari kita menunjukkan kasih itu, menunjukkan teladan hidup orang Kristen, orang beriman, hidup di dalam Tuhan kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada kekasih, kepada teman, kepada sahabat. Bukan untuk dipuja atau dipuji, melainkan karena itulah identitas kita yang paling utama, yaitu mengasihi tanpa pamrih, sebagaimana Allah sendiri adalah sumber kasih yang sejati, sumber kerahiman yang tidak terbatas. Semoga hal ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan yang paling kecil sedikit pun. Sekian, salam jumpa, Pace Ebene.